Ya mulai aja ya, sambil jalan. Mic-nya dinyalain dulu. Tes, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Aman. Terdengar, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini akan memandu berjalannya acara penutupan pelatihan pesantren digital Ramadan yang telah kita laksanakan pada tanggal 12 Maret kemarin sampai hari ini kita melakukan penutupan dan sudah sebanyak 4 elemen kita sediakan atau adakan pelatihan ini. Sepertinya perlu mengulas kembali elemen yang pertama itu adalah pelatihan website, kemudian yang kedua itu ada pelatihan desain grafis, dan yang ketiga itu ada pelatihan copywriting, dan yang terakhir itu digital marketing. Nah, pada malam ini kita sudah mengumpulkan teman-teman yang telah mengerjakan mini project-nya, sudah kami tampung dalam Google Drive. Mungkin malam ini ada beberapa agenda yang mungkin akan akan kita lalui bersama dalam agenda penutupan pada malam hari ini. Nah, baik, sepertinya agenda pertama itu kita akan membahas mengenai pemaparan mini project, mungkin karena orang-orang yang mengirimkan mini project itu ternyata sampai hari ini hanya ada 2 orang, dan itu dalam pelatihan desain grafis. Mungkin Kang Manar bisa bantu share screen ya mini project-nya. Mungkin nanti akan langsung diulas bagaimana hasil pengerjaan oleh peserta terkait mini project ini, yaitu mini project bagian desain grafis. Kebetulan malam ini juga hadir instruktur kita dalam elemen desain grafis, itu Kang Andri Gunawan. Halo Kang Andri, apakah masih standby di Zoom meeting? Kang Andrew? Baik, semoga Kang Andri atau Kang Andre masih standby ya di Zoom meeting kali ini. Nah, ini seperti kurang lebih seperti ini hasil pengerjaan dari peserta mini project bagian elemen desain grafis. Ada beberapa ya ini tuh. Sekitar ada 3 atau 4 desain grafis yang mungkin nanti bakal dikomentari langsung oleh instruktur kita. Baik, Kang Andri Gunawan, apakah masih bergabung? Masih. Baik, bisa langsung saja ya Kang ya, karena ini ada beberapa hasil pengerjaan mini project dari peserta pelatihan. Kiranya dari instrukturnya langsung nih, apa hal yang menarik dari hasil pekerjaan peserta kali ini? Mangga Kang. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Dari hasil karya pengerjaan mini project desain grafis itu ada 4 ya. Nah, yang pertama kita urai satu persatu, dan di sini juga saya tidak akan banyak berbicara gitu ya. Akan sedikit mengomentari, dan itu juga bukan mengomentari sih sebenarnya gitu ya. Ini saling mengingatkan dan saling bertukar wawasan gitu perihal soal desain. Dan yang harus diketahui dan harus digarisbawahi, perihal desain itu sebenarnya tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Tergantung kita mempunyai sebuah target pasarnya gitu.
Kalau misalkan target pasar kita ke anak kecil gitu ya, kita nggak bisa lah dipakai desain untuk yang seperti apa namanya, yang megah-megah gitu. Ya kalau anak-anak ya kartun begitu. Nah kalau misalkan dewasa ya berarti nggak bisa dikasih kartun gitu. Nah untuk desain pertama ini perihal apa namanya, untuk segi dari hasil gambarnya itu sudah cukup bagus gitu. Untuk backgroundnya itu sudah bagus. Nah akan tetapi sedikit apa namanya, itu dari itu apa namanya yang pertama. Nah ini sudah bagus. Akan tetapi untuk paling di sini untuk penyesuaian fontsnya sih agak di apa namanya, agak disesuaikan terlebih lagi gitu ya. Nah yang font selamat memperingati dan nuzulul Quran itu yang nuzulul Qurannya itu perbaiki fontnya gitu ya. Nah kalau segi dari background itu sudah bagus gitu ya, ada warna ungu gitu ya, terus di sampingnya ya ada hiasan-hiasan Ramadan gitu. Nah paling itu sih dari segi font. Coba next, poster yang kedua. Nah kalau poster kedua ini udah menarik ya dari segi fontnya gitu, udah bagus. Akan tetapi dari segi backgroundnya gitu yang agak ya diperbaiki lagi gitu ya. Nah paling itu yang poster kedua. Coba poster ketiga. Nah ini desain-desain quotes udah bagus gitu ya. Ini ya menarik sih gitu ya. Udah, ini tidak ada. Next. Nah untuk yang poster keempat ini lebih bagus sifonnya itu di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah, terus ketupatnya itu agak ditransparasi sedikit gitu, jadi ditransparasi sedikit. Itu saja. Next. Nah untuk desain yang ini sudah bagus, bakal lebih bagus kalau misalkan backgroundnya itu dikasih gambar foto gitu ya, gambar foto lalu di apa namanya, apa ya namanya teh, agak sedikit di transparasinya dikurangin gitu, dikasih warna hitam. Nah, itu akan lebih bagus. Nah paling itu saja yang bisa saya komentari, selebihnya sih ini sudah bagus ya gitu ya, udah menarik gitu. Nah seperti yang saya katakan dari awal bahwasanya perihal desain itu tidak ada yang bagus dan tidak ada yang buruk, semua bagus, tergantung kita pasar desainnya mau kemana. Terima kasih. Paling itu. Ya, Ini ada satu instruktur lagi nih. desain grafis. Oh iya, ada satu lagi ya. Enggak. Nah ini untuk perihal apa namanya, desain ini bagus sekali gitu ya. Kalau misalkan pasar desain ini untuk ke anak-anak mungkin gitu ya. Nah dari segi fontnya juga udah menarik. Terus dari backgroundnya ini ya. Nah dari backgroundnya ini digradasikan jangan sama warna putih gitu. Coba sama kuning itu lebih cocok gitu ya. Nah, paling itu untuk desain ini yang terakhir ya. Dari segi font. Ya, Barangkali dari paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya poin saya yang ingin bicarakan soal desain itu yang tadi sudah dibicarakan ya. Jadi bahwasannya tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk gitu. Semua tergantung pasar desain kita. Terima kasih. nuhun Kang Andreo. Sama-sama.
karena di Zoom ini telah hadir juga instruktur kita. Boleh sedikit berkomentar mengenai desain hasil pengerjaan peserta pada kelas desain grafis ini, karena mungkin halo, suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Ya, karena dalam dunia digital marketing juga tidak lepas dari yang namanya desain grafis. Tadi sudah ditinjau dari struktur kita langsung dalam kelas desain grafis. Mungkin dari sudut pandang kelas digital marketing, menurut Kang Ugi, ada nggak sih apa ya desain yang terdapat dalam desain hasil pengerjaan peserta ini? Bagaimana Kang Ugi, menurut Kang Ugi? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya? Saya lagi di kampung dan sinyalnya agak kurang baik ya, dan ditambah lagi sekarang lagi hujan, jadi maaf kalau seandainya agak putus-putus suaranya. Terkait desain ya, saya kira sih secara komposisi yang pertama mungkin ya, saya komentar yang pertama. Sekali lagi memang tidak ada ya ini sebenarnya bahasa halusnya aja ya. Semua desain itu baik dan bagus karena dia berangkat dari satu konsep, satu ide yang direalisasikan dalam komposisi bentuk lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau meskipun sebenarnya memang ada satu konsep dan teori tertentu dalam desain grafis, bagaimana susunan itu menjadi susunan objek, huruf, background itu bisa menyatu dalam satu harmoni sehingga susunannya menjadi tampak lebih elegan dan menarik untuk dilihat gitu. Mungkin kalau seandainya di dalam digital marketing levelnya lagi bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana satu desain itu tidak hanya bagus atau enak dilihat, tetapi juga mampu mempengaruhi seseorang. Mungkin kalau seandainya perspektif desain grafis itu. Kalau kita lihat dari segi komposisinya, saya kira ini udah cukup bagus. Yang pertama dulu mungkin ya. Oke. Saya kira desainnya udah cukup bagus karena perpaduan warna background dan objeknya itu sudah cukup kontras ya. Dalam arti backgroundnya hitam gitu, warna gelap, biru maksudnya ya, biru hitam dan campuran biru gelap. Daun kar merenya. Kemudian juga dipadu dengan objek atau huruf yang tersentral di tengah ya, dengan warna-warna cerah seperti putih dan kuning. Itu membuat warna si huruf fontnya itu menjadi tidak hilang dan pesannya tersampaikan. Mungkin bisa next yang berikutnya. Nah, yang kedua secara font memang menarik ya, secara font dan komposisi. Nggak tahu mungkin ini belum jadi atau bagaimana ya, tapi secara komposisi bentuk saya kira ini kurang kurang harmoni yang saya katakan tadi, di mana backgroundnya putih gitu ya, ditambah dengan warna objeknya atau dalam hal ini adalah fontnya itu menggunakan warna-warna cerah. Itu menjadi tidak sinkron ya, warna fontnya itu kemudian pesan yang disampaikannya menjadi buyar gitu, karena fontnya menjadi seperti transparan karena perpaduan warna putih ditimpa dengan warna cerah lagi. Saya kira seperti itu. Boleh yang berikutnya. Nah, ini juga menarik ya, ada satu penegasan tanda seru di situ. Jangan jadikan puasa sebagai ajang untuk puas-puasan. Nah, ini menarik juga karena ada satu penekanan dalam tanda seru bahwa kalimat ini sebagai satu seruan gitu, satu peringatan dengan background biru atau mungkin gelap ya dalam hal ini. Saya menarik sekali ya, saya lihat meskipun
warna biru, tetapi warna backgroundnya itu bisa cocok dimasukkan dengan warna terang dan warna gelap. Ada warna hitam dan warna putih masuk di situ, tetapi tidak mengurangi kejelasan hurufnya. Oke, boleh. Nah, ini juga menarik ya, karena selamat Hari Raya Idul Fitri gitu, di mana satu ucapan kalimat Idul Fitri ini direpresentasikan dalam bentuk ilustrasi, yaitu masjid gitu di tengah malam, karena mungkin yang selalu kita bayang atau yang selalu kita memorable ya dari pengalaman masa kecil kita, mungkin itu adalah pengalaman saat kita malam takbiran. Itu ada banyak hal peristiwa yang terjadi, entah itu secara pengalaman masa kecil kita atau mungkin saat ini juga kita aktif takbir keliling dan lain sebagainya, sehingga memori tentang malam takbiran itu lebih kuat ketimbang saat lebarannya itu sendiri mungkin, sehingga direpresentasikan malamnya itu sebagai Idul Fitrinya ya, mungkin itu. Kemudian Pray for Palestina. Saya sangat tertarik dengan pemilihan fontnya ya. Di sini fontnya cukup kelam gitu, seolah-olah ini memang font yang cocok untuk menunjukkan situasi perang ya. Di mana fontnya itu tidak utuh, ada beberapa yang seperti sebuah bentuk goresan-goresan yang itu merepresentasikan satu kondisi yang tentu tidak baik-baik saja. Ditambah lagi backgroundnya warna gelap hitam dan sedikit ada sebuah kabut hitam yang bersemayam di baliknya gitu, sehingga terasa cukup mengintimidasi gitu. Oke, mungkin itu aja. Ya, oke, untuk ini lagi-lagi itu ya, saya kira sebenarnya saya tidak terlalu memperdulikan tentang bagaimana konsep bentuk yang digunakan ya, tapi mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perpaduan antara satu warna dengan warna yang lainnya sehingga bisa menjadi harmoni. Nah, ini kita lihat ada gradasi yang cukup mencolok antara biru ke warna putih gitu, dari warna gelap ke warna putih, yang kemudian ditimba dengan font warna hitam. Nah, saya kira mungkin ini bisa lebih disesuaikan lagi kalau seandainya mau background gelap-gelap sekalian gitu, kalau mau warna background cerah-cerah sekalian aja nggak apa-apa. Biar ketika ditimpa oleh warna hitam masuk gitu, kalau seandainya backgroundnya putih-putih sekalian gitu. Ketika ditimpa warna hitam tuh masih tetap masuk. Ataupun kalau seandainya ditimpa dengan font yang berwarna putih ketika backgroundnya biru semua gitu, atau seandainya birunya nggak ke putih tapi birunya ke warna merah misalnya, itu mungkin akan lebih perpaduan fontnya tuh akan lebih masuk. Mungkin itu aja sih kalau saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Ugi. Ya mungkin bisa diperjelas lagi bahwa yang dikerjakan dalam bentuk PDF itu yang oleh Ahmad Sajili itu pamflet ya bentuknya, sedangkan yang kedua yang desain yang tadi yang gradasi antara ungu dan putih itu mungkin bisa kita sebut banner ya, biasanya banner dalam sebuah acara seperti itu. Karena waktu sudah berjalan, rangkaian selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat instruktur. Karena kita hanya bisa via udara gitu kan, via Zoom meeting, maka kita mungkin secara fisiknya bisa menyusul, tapi ini hanya untuk seremonial saja gitu.
akan ada penyerahan sertifikat dari kami penyelenggara kepada instruktur yang telah rela memberikan waktunya untuk kita semua dalam mensukseskan acara atau program pelatihan pesantren digital Ramadan. Sertifikat penghargaan yang pertama itu diberikan kepada Muhammad Maksugi sebagai instruktur digital marketing dalam kegiatan pesantren digital Ramadan season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Kepadanya sertifikat ini kami berikan secara online terlebih dahulu. Terima kasih Kak Ugi. Bisa kasih aplaus tepuk tangan Kak Ugi. Ya. Kemudian sertifikat kedua, karena di sini sudah hadir instruktur yang kedua, yaitu Kang Andri atau Kang Andrew. Maka sertifikat ini kami berikan kepada Andri Gunawan sebagai instruktur desain grafis dalam kegiatan pesantren digital Ramadan season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Kepadanya sertifikat ini kami berikan kepada Kang Andri Gunawan. Terima kasih Kang Andri Gunawan. Boleh kasih reaksi, aplaus, Kang Andri? Apakah masih bergabung bersama kami? Untuk sertifikat selanjutnya yaitu kami berikan kepada Muhammad Siddiq Abdul Karim sebagai instruktur copywriting dalam kegiatan pesantren digital Ramadan season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Kepadanya kami berikan sertifikat ini kepada Kang Siddiq. Terima kasih Kang Siddiq. Kemudian sertifikat yang terakhir kami berikan kepada Muhammad Nur Qoyim alias Kang Qoyim sebagai guestar kelas digital marketing dalam kegiatan pesantren digital Ramadan season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Terima kasih Kang Qoyim. Baik, sepertinya sertifikat ini yang kita tujukan untuk kepada para instruktur pelatihan kelas digital Ramadan sudah diberikan secara online sementara karena kita mungkin terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk bentuk fisiknya nanti segera kami kirimkan, insya Allah dengan selamat sentosa akan sampai di tangan masing-masing instruktur. Kemudian di sini ada sertifikat kepada peserta karena kita dari awal sudah komitmen kepada siapapun peserta yang pada akhirnya mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir kemudian mengerjakan mini project maka 100% berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan selama kelas pesantren digital Ramadan ini dilaksanakan. Untuk sertifikat yang pertama, kita berikan kepada Ahmad Hasan Sajili sebagai peserta binaan, sebagai santri binaan dalam kegiatan pesantren digital Ramadan season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Kepadanya sertifikat ini kami berikan. Selamat Kak Ahmad Hasan Sajili. Kemudian ini ada kurikulum, keterangan kurikulum pelatihan, mungkin nanti bisa menjadi bahan sebagai memperkuat ketika
santri binaan kami yang mendapatkan sertifikat ini untuk mengembangkan potensi yang luar biasa di luar sana. Kemudian sertifikat selanjutnya kami berikan kepada bisa next. Nah, next. Ya, sertifikat selanjutnya kita berikan kepada Kiswanto sebagai santri binaan dalam kegiatan Pesantren Digital Ramadan Season 1 dengan tema mengendalikan diri, memperkuat potensi untuk kebaikan di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdikari Berkah Semesta pada tanggal 12 sampai 28 Maret 2024. Kepada Kiswanto kami berikan sertifikatnya. Baik, untuk sertifikat ini yang yang mendapatkan sertifikat ini, di sini ada keterangan kurikulum pelatihan selama kurang lebih 2 minggu, ya. Jadi di sini terdapat kurikulumnya, materi-materinya, kemudian ada jam pelajarannya ya, JP atau bisa dikatakan jumlah waktu pembelajaran. Jadi bisa dicek di sini, semuanya sudah lengkap. Baik, karena sudah melalui rangkaian tadi pembagian sertifikat kepada instruktur dan kepada santri binaan atau peserta terbaik yang pada akhirnya menyelesaikan pelatihan dan berakhir dengan baik, maka saya kira acara malam ini di Zoom meeting kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada para instruktur, kepada Guestar, kepada segenap panitia yang turut membantu dari persiapan awal sampai akhir penutupan ini, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan ilmu serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa, hingga akhirnya bisa membuka cakrawala kami bagaimana kami bisa menjadi open minded gitu, melihat dunia bahwa di luar sana ternyata banyak hal-hal unik yang belum kita temukan sebelumnya. Maka dari itu saya harap secara pribadi ke depannya atau next kesempatan kita bisa melaksanakan kembali pelatihan-pelatihan yang produktif untuk bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan ini. Saya harap teman-teman di sini tidak merasa puas karena saya yakin di luar sana banyak sekali media-media pembelajaran atau banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita semua raih bersama untuk bertemu dengan mentor-mentor yang lebih mungkin ya, lebih luar biasa dari yang kita sediakan dalam pelatihan atau dalam kegiatan pesantren digital Ramadan. Maka dari itu, sebelum ditutup mungkin ada closing statement-nya dari Kang Manar, barangkali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, terlupa kepada keluarganya, sahabat, tabiin dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatul umat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terasa di penghujung kegiatan ya Pesantren Digital Ramadan Season 1 adalah suatu gebrakan bagi kita semua dari pihak yayasan dan dari teman-teman, bahwasanya kegiatan ini bukan sekedar seremoni saja, melainkan nantinya menjadi suatu kegiatan yang berlanjutan dan pastinya ada hal yang sekiranya itu menjadi suatu keberkahan baik itu bagi struktur ataupun bagi santri binaan itu sendiri. Dan semoga kedepannya kita masih bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang sekiranya masih dalam rule kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang sekiranya untuk peningkatan skill dan
sama-sama dalam kegiatan ini untuk menjadi jalan untuk sama-sama dalam hal kebaikan, seperti itu. Dan pasca dari pelatihan ini, perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak putus silaturahmi, bakal ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu menjadi kegiatan mentoring yang bisa diperdalam, baik itu dari skill-skill yang sudah dikerjakan, ya, yang sudah dilaksanakan mulai dari website, dari digital marketing, dari desain grafis ataupun copywriting ya. Sehingga memang itu menjadi tanggung jawab juga bagi para instruktur, bagi kita semua untuk membina santri-santri yang sekiranya ini perlu untuk dikembangkan dan pastinya masih banyak hal yang sekiranya itu dalam kegiatan, mohon dimaklumi juga ya karena memang ini kegiatan pertama kita, kegiatan perdana, pasti banyak hal yang perlu dievaluasi, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, sampai dengan penutupan. Semoga di season berikutnya kita, bisa sama-sama masih di kegiatan yang sama gitu ya, dalam, pembelajaran yang bisa itu lebih, ke ranah-ranah yang sifatnya itu lebih keprofesionalan dan semoga menjadi suatu pelopor apabila ini menjadi suatu percontohan di kemudian hari ataupun dari para instruktur menjadi suatu portofolio yang sekiranya itu bisa disandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang sudah ikut, eee, terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari para panitia, dari pihak pemerintah, khususnya Kabupaten Purwakarta, dari Ekraf ya, dari teman-teman instruktur, dari teman-teman yang lainnya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias ya, untuk kegiatan ini selama 12 hari ya, di Gojlok tentang pelatihan digital yang dibagi terhadap 4 sesi pelatihan, satu sesinya 3 hari, itu menjadi suatu asupan gizi yang sekiranya itu kalau misalkan dinominalkan itu bisa lumayan gitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita berikan beasiswa supaya menjadi suatu ranah awal ketertarikan bagi para, santri untuk terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga kegiatan ini bisa berlanjut, continue, dan kita tetap berjalin silaturahminya dalam pelatihan, dalam mentoring, pun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira rangkaian penutupan pada malam ini kita sudah lewati semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang setelah meluangkan waktunya untuk sertifikat kepada peserta. Nanti kami akan kirim by email ataupun nanti bisa kami japrikan ke WhatsApp masing-masing. Terima kasih semuanya, terutama kepada peserta yang telah menyelesaikan sampai pengerjaan mini project. Insya Allah, walaupun ilmu yang mungkin didapatkannya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya untuk segala hal atau segala bidang yang akan teman-teman nanti kerjakan di depan sana. Sebelum ditutup, bisa kita foto bersama dulu ya. Teman-teman bisa on cam. Baik, operator mohon dibantu ya. Saya ini pakai HP. Baik, saya ikut. Kang Manar Boleh, boleh. pakai PC? Foto
capture. Kang Andri barangkali bisa on cam. Nadia. Oke, teman-teman kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Kita langsung kirimkan. Satu kali lagi ya, senyum yang paling ceria. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi, saya atas nama pribadi, Elsa Tania Putri, pamit undur diri dan barangkali untuk bisa saling berkomunikasi secara lebih interaktif, bisa saling save nomor. Kebetulan saya masuk grup ke peserta juga. Nanti bisa di Japri kalau ada apapun itu, atau kalau misalkan saya punya informasi yang sekiranya menarik, nanti bisa saya share di grup peserta. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya udah hadir ya. Hati-hati di jalannya bagi yang mudik ya di kemudian hari. Izin pamit ya semuanya ya. See you next time. Assalamualaikum.